Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Al-Kafah pengajian, mudah-mudahan apa-apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, sekarang udah Syawal, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pengajian Kamis rutin insya Allah akan dimulai mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semoga menjadikan amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Ustadz untuk memberikan tausiah. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwati iman rahimakumullah, jamaah pengajian yang Allah muliakan. Alhamdulillah dipertemukan di Rabu malam Kamis kali ini. Tentu tiada lain bahwa apa yang bisa kita laksanakan pada malam kali ini semuanya berdasarkan kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap niat, setiap langkah, setiap ikhtiar kita tentu ini semuanya berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita maksimalkan untuk bertaqarrub dan bisa diterima menjadi amal soleh yang mutaqabbalan. Ikhwati iman rahimakumullah. Di maghrib kali ini insya Allah saya akan bahas mengenai jenis-jenis kufur ya, atau kalau di makalah yang saya bagikan, yang saya tulis ini kufur dan macam-macam tingkatannya. Seringkali kalau kita mendengar kata kufur ya atau kafir, ini seolah kata yang kasar. Bahkan sebagian kalau di Indonesia itu seolah tidak boleh bilang kafir, tapi harus diganti dengan ungkapan non muslim atau non Islam. Itu saya pernah dengar beberapa statement. Jadi kalau kafir, kalau kufur mah itu terlalu kasar, maka diganti atau menyebut kafir atau kufur, tapi non Islam atau non muslim. Ini agaknya orang yang menyebutkan seperti itu kurang paham, karena secara arti harfiah yang disebut kufur atau kafir itu tidak kasar, Pak. Kasar keneh barudak nuker ngobrol ngagogog kasar eta mah. Tapi ketika menyebutkan kufur atau kafir itu tidak kasar sama sekali. Mana buktinya? Buktinya bisa kita lihat di sini. Apa arti dari kufur ya?
Pertama di sini, misalkan menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ya. Apa kufur menurut bahasa? Kata beliau, al-kufru fil lughati satru syai'i wa wasifal lailu bil kafir li satrihi al-ashkhas. Kufur secara bahasa artinya adalah menutupi sesuatu. Dan malam disifati dengan kata kafir karena malam menutupi orang-orang dengan gelapnya. Jadi secara bahasa makna kufur teh satrun, menutupi, nyumput gitu. Makanya cenah kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, malam bisa disifati kufur secara bahasa karena malam menutupi segala sesuatu dengan gelapnya. Jadi teu kasarnya, henteu. Sedangkan banyak orang mengatakan tong nyebut kafir, tong nyebut kufur dah kasar. Ayeuna lamun bahasa kafir, bahasa kufur harus dirobah. Bayangkeun isi Al-Qur'an banyak ayat, banyak surat kudu diganti. Salah satunya ayat surat, nami surat teh surat Al-Kafirun. Nama suratnya saja Al-Kafirun, terus kudu diganti jadi non Islam. Jadi surat naon? Jadi surat non Islam macam gitu. Jadi kuliah ayyuha non Islam lain kafirun gitu. Nah, baik ikhwat iman rahimakumullah. Itu makna yang pertama secara bahasa menurut Imam Ar-Raghib. Jadi kufur itu secara bahasa pertama artinya satrun, menutupi. Terus yang kedua selanjutnya, ini menurut Imam Al-Qurtubi. Dalam tafsirnya beliau menyebutkan wa aslul kufri fi kalamil arab as-satru wa taghtiyah wa minhu sumiyal lailu kafiran li annahu yughatti kulla syai'in bisawadihi. Asal kata al-kufur dalam ungkapan Arab adalah tertutup dan tersembunyi. Demikianlah malam dinamai dengan kafir karena malam menyembunyikan segala sesuatu dengan gelapnya. Selanjutnya masih dalam tafsir yang sama, masih penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Apa itu kufur? Wal kufru didul imani wa huwa al-muradu fil ayah wa qad yakunu bi makna juhudin ni'mah wal ihsan. Kalau tadi secara bahasa kufur teh menutupi, tertutup, nyumput. Nah, ini selanjutnya secara istilah. Lalu apa yang dimaksud kufur secara istilah? Kufur adalah lawan dari iman. Dan itulah yang dimaksud dalam ayat Al-Baqarah ayat 6. Kadang-kadang kufur juga bermakna pengingkaran terhadap nikmat dan kebaikan. Jadi secara bahasa nyumput, nutupan, tidak terlihat kufur itu. Dan nanti kufur ada tingkatan-tingkatannya. Yang akan kita bahas pada malam kali ini adalah macam-macam atau tingkatan-tingkatan kufur. Baik ikhwat iman rahimakumullah, sok enak kieu nya. Ketika satu kosakata dalam bahasa Arab atau dalam bahasa manapun terus diambil, misalkan kufur artinya menutupi, tersembunyi. Terus naon hubungannya dengan keyakinan? Apa hubungan antara kosakata kufur dengan keyakinan? Pan tadi kufur teh nyumput, menutupi, tertutup. Nah, jadi jalma nu kufur hatena, orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang ini hatinya sedang tertutupi. Orang ini hatinya sedang tersembunyi. Dia tidak mendapatkan cahaya keimanan. Jadi walaupun cahaya dari Allah itu sangat terang, tapi lamun nyumput gitu, hatinya tertutupi, dia tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Misalkan ini banyak anak-anak dari mana ini teh? Oke. Di Sais. Ini teh asrama gitu. Asrama ini? Oh enggak. Misalkan sholat subuh jam berapa? Jam 6. Jam 6 setengah 5. Cik, iya mah. Lamun sholat subuh jam 6, paneng situ sudah caangnya. Terus caang atuh jam 6 mah. Tapi lamun reregan ditutupan keneh, Pak. Ditutupan reregan teh. Pajarkeun subuh keneh soalnya poek. Tah bayangkeun. Anggap kamar yang gelap gulita, walaupun di luar sudah terang benderang, kamar itu anggap seperti hati yang sedang dalam keadaan kufur. Nyumput, katutupan, walaupun di luar mah caang.
Nah, orang kufur itu ibarat seperti itu. Bukan orang anu kaberangan, anu kufur, bukan. Maksudnya hatinya itu sedang tersembunyi, tertutup oleh tirai. Walaupun cahaya hidayah dari Allah itu terang, tapi hatinya nyumput, tetap gitu. Jadi secara bahasa dan secara istilah itulah yang dimaksud dengan kufur. Nah, selanjutnya kufur itu ada macam dan tingkatannya. Misalkan yang pertama, saya tuliskan di sini ada nomor 2 di sini, tingkatan kekufuran seorang manusia. Yani kufur itu pertama, tingkat yang paling rendahnya adalah kufur nikmat. Yang kedua kufur amali, yang ketiga kufur i'tiqadi. Paribasakan orang Sunda mah gitu ya. Ye hirup teh tongsok kufur nikmat gitu. Itu ngerti itu lah mungkin bahasa Sunda di dia, Pak. Campur ya, harus bahasa Indonesia ya. Ini sepertinya orang Inggris ya, bahasa Arab banyak. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi tingkatan yang pertama itu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ini dianggap tingkatan kufur yang paling rendah, yang paling sederhana. Tapi walaupun paling rendah, walaupun paling sederhana, tetap sebuah dosa. Jadi tidak bisa diabaikan, tidak bisa dianggap sepele atau tidak bisa diremehkan. Cuma kalau berbicara kufur tingkatan yang paling rendah, nah oke, ini kufur nikmat. Ibarat neraka lah gitu, ibarat nerakanya. Neraka seenteng-entengna siksa di neraka, dan tetap siksaan bentuknya teh. Beda dengan surga gitu. Walaupun tingkatan surga paling bawah, tapi isinya penuh dengan kenikmatan dari Allah lah gitu. Maka begitupun dengan kufur ini. Kufur ini walaupun paling bawah tingkatannya kufur nikmat, tapi tetap dampaknya ini siksa atau dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tingkatan yang pertama, yakni kufur nikmat. Kita baca di sini apa yang dimaksud kufur nikmat. Kufrun nikmah kufranuha satruha bitarki ada isyukriha. Kufur nikmat adalah pengingkaran terhadap nikmat, menyembunyikan dengan cara tidak mensyukurinya. Jadi kufur nikmat itu sederhana, orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah. Jadi kalau kufur nikmat menyembunyikan nikmat, kalau syukur nikmat itu berterima kasih dan memperlihatkan nikmat. Ini mumpung banyak siswa ya. Nah, saya misalkan nanya nih. Ini kelas berapa? Semua kelas 12? Oh, ada kelas 11 juga? Ada. Beda-beda, campur. Oke, misalkan nih nanya. Adik-adik, menurut adik-adik ini mah idealnya kalau sekarang bakal sekolah berapa? Tuh, beda-bedanya. Enu 30, 20. Ada yang paling minim 10.000 ada? Ada. Yang paling gede berapa? Nah, 30. Oke. Yang 10.000 merasa cukup tidak? Cukup. Yang 30? Yang 30 atau tetap merasa tidak cukup? Tetap merasa tidak cukup. Contoh sederhana antara syukur dan kufur itu seperti itu. Jadi nanti begini, ada orang yang Allah berikan nikmat, berapapun jumlahnya dan apapun bentuknya, dia tetap menerima dan mengakui bahwa nikmatnya dari Allah, kita syukur gitu. Tapi nanti ada orang yang berapa banyak pun nikmat yang Allah beri, tapi merasa bahwa tidak sesuai, lain masalah tidak cukup, karena bentuk nikmat itu banyak, tapi tidak sesuai, jumlahnya tidak sesuai, waktunya tidak sesuai, bentuknya tidak sesuai, kondisinya tidak sesuai. Nah, orang yang seperti ini seolah tidak pernah diberikan nikmat. Jadi nikmat yang begitu banyak dia sembunyikan dan tidak diakui, eta kufur. Pan tadi kufur teh menyembunyikannya, menutupi. Berarti kufur nikmat teh orang yang menyembunyikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mau mengakuinya. Maka sederhana, lawan kufur nikmat mah syukur gitu. Syukur ini orang yang selalu menghargai terhadap bentuk nikmat. Beda ya, begini, Fatimah rahimakumullah. Nikmat dari Allah ini, nanti nikmat dari Allah nih, bentuknya bisa jadi milik,
bisa jadi rezeki, bisa jadi milik, bisa jadi rezeki. Nah, tadi kan ada yang bakal 30.000. Nah, bakal 30.000 itu milik atau rezeki? Adik-adik, tahu nggak milik? Tahu nggak rezeki apa bedanya? Kita kalau berdoa minta milik, minta rezeki. Rezeki, oke. Kata Nabi, rezeki ada dua. Pertama, yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak. Yang ketiga, yang disodakohkan sampai menjadi pahala. Bakal 30.000 habis pakai jajan semua? Atau nyesa? Atau pakai traktir? Nah, kalau 30.000 ini semuanya habis dipakai buat jajan, buat makan sendiri, maka itulah yang dikatakan rezeki. Tapi lamun 30.000 iya dipakai mayar uang kas, misalkan teh suka ada uang kas, nah, maka belum tentu menjadi rezeki, tapi sekedar milik. Jadi milik mah apa memang yang kita miliki, tapi belum tentu kita rasakan, belum tentu dimakan, belum tentu dipakai, belum tentu disodakohkan. Banyak orang yang Allah berikan nikmat banyak, bentuknya milik, tapi tidak menjadi rezeki. Misalkan ya contoh. Misalkan ayah bandar beasnya, ayah bandar beas jadi, misalkan. Tapi karena punya satu penyakit, tidak boleh makan. Bukan makan beras, maunya makan beras, makan nasi gitu. Jadi sawahnya di mana-mana berhektar-hektar, toko berasnya besar, tapi misalkan orang tersebut tidak bisa atau tidak boleh makan nasi. Maka walaupun dia banyak berasnya, toko berasnya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, hanya menjadi milik, belum tentu menjadi rezeki. Nah, rezeki mah kata Nabi tadi 3, yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak, terus yang disodakohkan sampai menjadi pahala. Makanya sebaliknya, bisa jadi ada orang yang secara milik pas-pasan, tapi rezekinya seueur, Pak. Aya teu nu nganggur tapi barang tuang wae. Sok ieu bagian. Lamun aya pengangguran, bandingkan orang yang kerja dengan orang yang nganggur, itu lebih boros mana? Lebih boros nu nganggur atau lebih boros yang kerja? Pasti lebih boros nu nganggur. Kenapa? Karena kalau orang yang kerja kan punya aktivitas, punya agenda, punya jadwal. Maka jam makan misalkan pagi-pagi sarapan, terus makan siang, makan malam. Tapi nu nganggur bisa iraha wae eta teh. Setiap jam, setiap menit ge bisa gitu. Rek ngopi, rek kumaha wae, karena dia tidak punya aktivitas, tidak ada jadwal, tidak ada agendanya. Tapi bisa jadi walaupun dia nganggur, justru rezekinya bisa jadi lebih banyak. Kenapa? Karena dia banyak makan misalkan. Nah, kata Nabi, itulah yang disebut dengan rezeki. Ini poin yang pertama, kufur nikmat ya. Jadi ada orang yang mengkufuri terhadap nikmat Allah. Mau tadi rezeki ataupun milik, ini ada orang yang mengingkarinya. Salah satu contoh, nah ini ada contohnya, Nabi mencontohkan. Contoh nanti walaupun kufur nikmat ini kufur yang tingkatannya paling rendah, tapi ada orang-orang yang gara-gara kufur nikmat ini mereka diancam dengan siksa neraka. Begini hadisnya. An Ibni Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun naro fa idza aksaru ahliha an-nisa. Yakfurna kila ayakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan lau ahsanta ila ihdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuninya banyak perempuan yang kafir. Ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Sabda Rasulullah, mereka kufur kepada suaminya. Terus Nabi menjelaskan bagaimana yang dimaksud kufur kepada suaminya, yakni kufur atas kebaikan. Jika engkau berbuat ihsan kepada salah seorang di antara mereka selama satu masa, kemudian ia melihat sesuatu darimu yang membuatmu tidak suka, ia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Jadi kebaikan yang banyak kalah hanya karena ada keburukan walaupun satu kali. Dalam istilah Sunda itu ada
peribahasa halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Ini adik-adik orang Sunda bukan? Orang Sunda kan? Orang mana? Orang dia itu ngerti kan? Terang peribahasa nu bieu teh. Halodo panjang lantis ku hujan sapoe. Lantis teh lamun rambut mah kulimis baseuh. Jadi kemarau panjang tapi dengan hujan satu kali semua basah. Nabi menggambarkan ada nanti penghuni neraka, dia kupur terhadap nikmat, terhadap kebaikan, bukan karena orang yang dia kupuri tidak pernah berbuat baik. Sepanjang masa berbuat baik, tapi karena ada satu kesalahan, tapi karena ada satu hal yang tidak disukai, dia mengkupuri semuanya. Seolah-olah orang tersebut tidak pernah memberikan kebaikan. Nabi mencontohkan misalkan seorang istri terhadap suaminya. Dan ini pun berlaku sebaliknya gitu. Suami kepada istri. Dan ini berlaku juga nanti hubungan antara orang tua dan anak. Ini mumpung banyak anak-anak ABG gitu. Jadi jangan sampai misalkan ketika kita punya keinginan kepada orang tua, misalkan punya permintaan gitu, kemari lebaran THR misalkan teh, Pak mah THR-nya pengen iPhone seberapa? Tuh 16. Tuh 11 wae teu boga geus 16 mobil kayaknya. Misalkan THR saya mau iPhone misal 5 contoh, misal. Terus tidak diberikan. Maka seolah orang tua ini tidak pernah punya kebaikan kepada anaknya sampai si anaknya mengkupuri. Boga kolot teh hese barang bere, pira dipenta sakali, pira ge THR dan lain-lain bahasa teh. Maka si anak ini sedang kupur nikmat kepada orang tuanya. Ataupun kondisinya bisa sebaliknya, orang tua terhadap anaknya. Nabi kenapa menggambarkan ini di sini contohnya istri terhadap suaminya? Karena di antara yang lumrah dan yang sering terjadi. Tapi dalam banyak penjelasan ini bukan hanya tentang istri kepada suami, berlaku juga suami kepada istri, berlaku juga anak kepada orang tuanya. Nah, jadi kalau kita lihat dari hadis ini, hadis dalam Sahih Bukhari, walaupun kupur nikmat itu dianggap tingkatan kupur yang paling rendah, tapi ternyata bisa menyebabkan seseorang menjadi penghuni neraka. Gara-gara kupur gitu, kupur terhadap nikmat, tidak mau mengakui. Ini untuk tingkatan kupur yang pertama. Kupur yang kedua selanjutnya, kupur amali. Amali itu ya, saya jelaskan dulu. Kupur amali itu artinya amal perbuatan. Karena ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang oleh Allah dan Rasulnya disebutkan kupur kalau melanggar. Misalkan di sini contohnya ya, contohnya di sini hadis yang pertama. Ini contoh ketika meninggalkan kewajiban, ujug-ujug disebut kupur. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kupri tarkus shalah. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang memisahkan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Apa maksudnya? Maksudnya kalau ada orang Islam, kalau ada orang mukmin, dia meninggalkan sholat, maka disebut kufur alias disebut kafir. Pertanyaannya, kufur atau kafir mana? Bukan dia kufur murtad, lain log out gitu, lain keluar dari Islam, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kufur amali, kufur secara perbuatan. Jadi keyakinannya masih kepada Allah, masih yakin kepada Allah, ngan perbuatanana, ngan amalna ini seperti orang kafir, tidak ada pembeda. Contoh naon? Contoh misalkan tarkus sholah, meninggalkan sholat. Contoh yang lain, bab Jumatan gitunya. Jumatan kan wajib ya, Jumatan wajib. Nabi sampai menyebutkan kalau seseorang sengaja meninggalkan Jumat bi amadin, sengaja meninggalkan Jumat tanpa ada udzur, tanpa ada alasan, bahkan berturut-turut, maka Nabi mengatakan orang tersebut telah kafir. Lamun disebut kafir nah kudu syahadat deui, kudu login deui gitunya.
Pan tidak seperti itu. Ternyata yang dimaksud di sini bukan kufur secara keyakinan, tapi kufur secara perbuatan. Makanya nanti ada orang-orang yang bermaksiat, melanggar aturan, meninggalkan kewajiban, oleh Allah disebut kufur. Nah, ini kufur tingkatan selanjutnya yang disebut dengan kufur amali. Selanjutnya, nah ini hadis yang lain, contoh tentang kufur amali yang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, an Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi pusukun wa qitaluhu kufrun. Dari Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci muslim adalah fasik, sedangkan membunuhnya adalah kufur. Jadi ketika seseorang mencaci, ia mencaci teh ada-ada termasuk membuli kan deh. Ari membuli kata-katana kumaha, baik atau buruk? Aya teu ngabuli tapi memuji, aya teu moal ngabuli pasti ngahina gitu kan. Ngahina teh termasuk bagian tina mencaci. Cek Nabi, ketika mencaci sesama muslim itu perbuatan fasik. Fasik itu perbuatan dosa. Wa qitaluhu, sedangkan kalau sampai membunuhnya kufrun, kata Nabi, merupakan kufur, kekufuran. Kan banyak kejadian sesama muslim saling bunuh, bahkan lain sekadar muslim tapi saudara kandung, anak kandung, ayah kandung, orang tua kandung. Nabi mengatakan orang yang melanggar perbuatan tersebut sampai berani membunuh kafir, cek Nabi teh. Kafirnya kafir apa? Bukan kafir secara keyakinan, tapi yang dimaksud kafir amali secara perbuatan. Karena orang Islam diharamkan untuk membunuh. Jangankan urusan membunuh tadi, urusan kehormatannya saja, fitnah, mencaci, menghina, ini diharamkan. Jadi antar orang Islam segala haram kecuali dengan cara yang diperbolehkan. Misalkan perpindahan harta, perpindahan harta. Saya kasih contoh. Harta seorang muslim dengan muslim yang lainnya ini haram, tidak boleh diganggu, tidak boleh berpindah, tidak boleh beralih, kecuali dengan akad yang diakui oleh Islam. Nah, cenah akad yang diperbolehkan, misalkan akad hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma misalkan. Contoh, ini air. Usaha aja teh. Itu usaha aja teh, Pak. Jual nu ustad doe. Ini katakan milik DKM. Gelasnya nu DKM, airnya milik DKM. Terus maksudnya disimpan di dia naon? Masihan pemberian ke ustad. Maka ini halal ketika berpindah milik dengan akad hibah. Itu kudu jelas. Bisi disimpan di dia teh dagang. Jika dina naon baheula mah beus damri, ini mah pengalaman barudak mah ya. Beus damri prima jasa gitu jual disimpenan ke cai opieun teh. Lain merek, lain nyuguhan, dijual eta teh. Jadi ini misalkan miliknya milik masjid, milik qayyim gitu kan. Gelasna, airna. Terus ketika disimpan di sini maksudnya hibah, pemberian. Ketika ada akad yang dibenarkan oleh Islam yang asalnya tidak boleh menjadi halal menjadi boleh. Itu contohnya barang atau milik. Contoh perpindahan akad lain, bisa hibah, bisa jual beli. Lamun ti orang tua ke anak ataupun ketika seorang meninggal, misalkan akad lain waris, wakaf. Terus deui misalkan gadai dan lain-lain. Itu contoh perpindahan hak milik yang dibenarkan oleh Islam. Ketika ada perpindahan milik yang tidak dibenarkan oleh Islam, maka jadi haram walaupun sama-sama ridho. Naon contohna? Contohna riba. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Walaupun saling ridho tapi haram, cek Allah teh haram we. Lotre misalkan tanya main lotre. Misalkan main lotre gitu, arena mah lain lotre tuh, usum lotre, arena mah iya lamun judi teh judol lain namanya main slot gitu. Walaupun si pemain ridho, si bandar ridho, lain masalah urusan ridho. Tapi ini bentuk akad, bentuk transaksi yang tidak dihalalkan. Maka walaupun dia mendapatkan uang banyak, teu halal.
Nah ini di Islam itu mau nanti urusan kehormatan, mau urusan harta, ketika diganggu, ketika dipindahkan, semuanya harus dengan cara yang dibenarkan, yang dihalalkan. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Pan tadi memindahkan harta, mindahkan kepemilikan. Kalau sampai menghilangkan nyawa mah, itu mah perkara nu gede pisan. Makanya Nabi sampai menyebutkan, kalau ada seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya, wa qitaluhu kufrun, konsekuensinya kufur. Cuma yang dimaksud kufur di sini bukan kufur secara keyakinan, melainkan kufur secara perbuatan. Ikhwatiman rahimakumullah, itu untuk tingkatan atau jenis kufur yang kedua. Allah konsekuensi ya, saya sebut di sini konsekuensi kufur nikmat dan kufur amali gitu. Jadi selalu ada konsekuensi bagi orang yang kufur nikmat dan kufur amali. Saya baca terjemahnya langsung. Dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemaut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan. Hadis-hadis yang sebelumnya mengatakan orang yang kufur nikmat, orang yang kufur amali ka neraka, dua nana oge. Tapi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka kalau tingkatan kufurnya kufur nikmat dan kufur amali. Jadi selama dia masih hatinya ada la ilaha illallah gitu ta, masih ada syahadat kepada Allah, masih ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini masih bisa dijamin keluar dari neraka dan masuk ke surga. Jaminan Nabi eta mah. Jadi walaupun punya keimanannya sedikit, di sini disebutkan walaupun sebesar biji atom, biji gandum, sedikit tingkat keimanannya, tapi hal tersebut bisa menjadikannya masuk surga. Nah, konsekuensi kufur nikmat dan kufur amali teh memasukkan seseorang ke neraka tapi masih punya kesempatan untuk masuk surga. Ini untuk kufur nikmat dan kufur amali. Tapi tetap sekali lagi ikhwatul iman rahimakumullah, walaupun masih ada kesempatan ya, perbandingan antara dunia dan akhirat itu satu hari berapa ribu tahun? Sehari di dunia berapa tahun di akhirat? Berasok kebaledogan gitu, tebakan tebakan 100.000 cik. Bapak ibu tika pungkur nggak mas? Ya baik, begini, ada dua keterangan. Yang pertama, seminimal-minimalnya satu hari di dunia, di akhirat itu 1000 tahun. Itu tingkatan anu paling minimal. Paling lamanya perbandingannya satu hari di dunia, di akhirat 50.000 tahun. Bayangkan kalau seseorang melakukan kemaksiatan misalkan selama 1 tahun, kufur nikmat nate 1 tahun, kufur we kalakuan nate. Atau kufur amali selama 1 tahun, tara sholat, tara saum, tara segala rupa pokoknya. Maka seminimal-minimalnya 360 hari dikali 1000, 360.000 tahun. Seseorang melakukan perbuatan maksiat nama mungkin 1 tahun atau 1 hari, tapi balasannya lama. Jadi walaupun dia punya kesempatan keluar tidak neraka gitu, punya kesempatan masuk surga, tapi dia harus membersihkan dulu kesalahan dan dosa-dosanya gitu. Sampai nanti setelah keluar dari neraka, dalam hadis yang lain disebutkan orang yang mantan-mantan gitu ya, bukan mantan narapidana tapi mantan neraka, nanti dia punya cirinya itu bisa terlihat oleh semua orang penghuni surga. Jadi pas masuk surga teh aya ciri, misalkan naon ciri teh jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Jadi pas masuk surga teh aya cirian gitu. Oh si mah mantan cenah.
mantan jahanam gitu, mantan penghuni neraka dan lain-lain. Jadi ikhwat iman rahimakumullah, itu untuk konsekuensi bagi orang yang kufur terhadap nikmat dan juga orang yang kufur amali, kufur perbuatan. Selanjutnya C yang terakhir, nah ini tingkat kufur yang paling tinggi, yang paling berbahaya, yang banyak dimaksudkan dalam Al-Quran. Apa? Yakni kufur i'tiqadi. Kufur i'tiqadi ini adalah kufur keyakinan. Jadi i'tiqad teh keyakinan artinya teh. Terdapat 3 jenis kufur i'tiqad. Pertama, musyrik. Kedua, tidak mempercayai Allah tetapi mempercayai Tuhan lain. Ketiga, sama sekali tidak mempercayai Tuhan alias ateis. Jadi tingkat kufur i'tiqad ada 3. Yang pertama musyrik. Musyrik ini percaya kepada Allah tapi juga percaya kepada Tuhan yang lain, menyekutukan. Tingkatan yang kedua, tidak percaya kepada Allah tapi percaya kepada Tuhan yang lain. Misalkan agamanya lain Islam ya teman. Yang ketiga, yang terakhir adalah sama sekali tidak percaya Tuhan atau ateis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalkan dalam surah Al-Anfal ayat 55, inna syarrad dawab indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak ya, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 150 dan 51. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami ingkar kepada sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi mau jenis kafir yang manapun, mau musyrik, mau tidak percaya kepada Allah atau ateis sekalian gitunya, sama sekali tidak percaya Tuhan, maka 3 jenis kufur i'tiqad ini sama-sama berbahaya. Mana berbahayanya? Pertama tadi oleh Allah disebut sebagai syarrud dawab, seburuk-buruknya makhluk yang bernyawa. Jadi di antara semua makhluk yang bernyawa di muka bumi, orang yang kufur secara keyakinan, ini kata Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruk makhluk. Jadi dibandingkan jeung reungit jeung laleur oge leuwih buruk anu musyrik gitu eta teh. Karena Allah menyebutnya syarrud dawab, seburuk-buruk makhluk yang bernyawa. Laleur bernyawa, reungit bernyawa, tapi menurut Allah orang yang musyrik itu lebih buruk lagi. Kenapa? Karena makhluk Allah semua yang bernyawa atau yang tidak bernyawa semua teh sujud ke Allah eta teh. Kumaha bentuk sujudna? Saya jelaskan ya ini. Melebar dulu sedikit. Semua makhluk yang Allah ciptakan di langit di bumi, bernyawa tidak bernyawa semuanya beribadah, semua tasbih tunduk kepada Allah. Ayatnya banyak, misalkan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ngan bentuk tasbihnya beda-beda. Kalau selain manusia dan jin, bentuk tasbihnya itu bagaimana? Disebutnya taskhir. Taskhir itu mengikuti, mengalir sesuai dengan fitrah penciptaan. Contoh makhluk yang tidak bernyawa, misalkan matahari. Matahari terbit di mana? Timur. Kadang nggak jawab di barat, kiamat. Matahari terbit di timur, itu ya timur tanya. Itu kan kiblatna iya, maghrib teh iya kan barat. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Terus dari awal diciptakan sampai nanti alam semesta hancur, gitu eta matahari teh. Moal kaberangan, moal salah, moal pahili. Ini matahari sedang tasbih, sedang bersujud, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti fitrah penciptaan. Air ya. Sifat air. Ini sifat air apa? Menempati ruang. Dimasukkan karena gelas jadi gelas. Karena emberkeun jadi ember.
Ini air sedang tasbih, sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti fitrah penciptaan. Manusia dan jin pun punya fitrah penciptaan. Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Jadi semua makhluk kepada Allah itu beribadah. Reungit gandeng wae, gandeng teh keur ibadah eta teh. Lamun reungit teh gandeng sesuai jeung fitrahna eta teh. Sapi ngenyoh we hayang jukut fitrahna, eta teh keur tasbih ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia dan jin tidak bisa saguluyurna, harus dengan kesadaran. Ketika mau beribadah, mereka harus berikhtiar mewujudkan ibadahnya. Termasuk dalam keyakinan antara iman atau kufur begitu. Makanya orang yang kufur secara i'tiqad, secara keyakinan, ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk yang bernyawa. Selanjutnya ada dua lagi nih, Al-Maidah 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Lalu An-Nisa 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar. Jadi kalau tadi kufur nikmat, kufur amali masih bisa diampuni oleh Allah. Tapi ketika dosanya kufur i'tiqad, keyakinan, dia tidak sempat bertaubat, menurut surah An-Nisa 48, orang tersebut tidak akan diampuni dosanya. Dalam ayat lain disebutkan sampai diharamkan masuk surga. Jadi langgengnya teman. Dari tiga jenis kekufuran itu, yang paling bahaya adalah kufur i'tiqad, karena dosanya tidak diampuni dan dikekalkan di neraka kalau sebelum meninggal tidak sempat bertaubat gitu. Misalkan maut jadi dukun keneh gitu misalkan. Terus maut ke tapak di gunung Padang misalkan. Puasa 40 poe di leuweung, maut ke musyrik. Nah itu termasuk nanti orang yang sulit atau tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya karena dia telah musyrik. Baik ikhwati iman rahimakumullah, karena telah menginjak waktu Isya, barangkali untuk materi pada malam kali ini saya cukupkan dulu sekian. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan, sehingga insya Allah ilmu tersebut berbuah menjadi amal soleh yang kelak bisa menjadi penolong kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, hidayah kepada kita semua, hingga ketika Allah mengambil kita insya Allah ada dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan menjadi ibrah untuk kita, agar kita senantiasa menjadi insan-insan yang selalu bertakwa. Kita tutup aja dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.